Guys, hari ini kita bakal ngebahas sebuah brand, sebuah silhouette sepatu yang lagi ngetrend. Ini adalah Brodo Ace Nova. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Haikal. Yang kamu di hot sama kalau review masih yang Iya guys, brand sepatu Brodo ini punya nilai sentimental karena gua pernah ngebikin konten-konten buat Brodo selama kurang lebih 2 tahunan. By the way, thank you buat Pak Uta udah ngirimin sepatu ini buat gua review. Dan sepatu ini adalah sepatu yang lagi ngetrend nih. Ini pernah gua mention juga di beberapa video sebelumnya, yaitu Text on Brodo tentang fenomena sepatu klasik running ya, atau ya New Balance inspired ya. Mari kita bahas sepatunya. Oke guys, yang gua review kali ini yang warna hitam. Jadi sepatu ini dirilis di Januari lalu. Dengan rilisan pertama itu ada 2 colorway, yaitu grey dan black ya. Yang gua punya di sini warna black. Langsung aja kita bahas dulu dari materialnya, build quality, dan juga design. Nah, dari observasi gua ngelihat beberapa brand yang ngeluarin siluet sepatu yang mirip kayak New Balance ya, atau classic running inspired. Di sini gua pernah nge-review sepatu dari Thunder Bear, yaitu Takara 89. Dan by the way, sepatu itu masih gua giveaway. Kalian bisa ikutan ngemenangin sepatu itu dengan cara ngikutin giveaway di video review Takara 89. Kali ini kita ngebahas salah satu brand yang juga ngeluarin New Balance inspired ya istilahnya, yaitu sepatu Brodo. Pertama banget gue lihat dari desainnya, ini cukup menarik dan cukup streamline ya. Jadi memang desainnya sendiri ini menurut gue sangat sporty, sangat dinamis gitu ya. Ada beberapa panel. Nah, langsung aja kita bahas materialnya. Untuk bagian mudguard atau bisa kita bilang overlay paling atas, ini menggunakan material berbahan suede ya. Atau mereka nyebutinnya semi suede. Nah, berlanjut juga di bagian IST menggunakan suede yang sama. Di bagian medial dan lateral side-nya juga menggunakan suede. Terus di bagian heel-nya juga ada sedikit material suede ya. Berlanjut lagi ke overlay paling atas, di sini ada beberapa potongan fox leather atau synthetic leather ya. Termasuk di bagian logonya Brodo atau rooster brick ya namanya. Di sini ada kombinasi antara light gray dan juga black. Jadi potongannya di layer kayak gitu. Ada 2 piece fox leather di sini. Kemudian berlanjut ke bagian heel counter. Ini juga menggunakan fox leather ya. Dan desainnya cukup keren menurut gua di bagian heel ini. Terutama ada potongan, ada 3 stripe ini. Berlanjut di atasnya juga ada emboss logo Brodo ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian underlay atau bagian paling bawah dari sepatu ini menggunakan bahan mesh ya. Feel-nya memang mesh-nya oke gitu ya. Karena memang di layer lagi bagian bawahnya. Seharusnya kalau misalkan mesh kayak gini biasanya kelihatan sedikit flimsy ya. Tetapi karena di layer lagi atau ditambah layer di bawahnya ini bisa terlihat lebih kokoh ya bagian mesh ini. Kemudian di bagian atasnya mesh ini diffuse dengan teknik kayak TPR gitu ya. Kayak rubber diffuse gitu. Langsung aja part yang gua kurang suka dari sepatu ini adalah karena ada fuse TPR di sini. Yang biasanya dimana kita nemuin di siluet-siluet lain termasuk NB sendiri ini menggunakan cuttingan leather ya atau cuttingan material-material lain. Tapi gue paham sih karena mungkin sepatu ini biar nggak terlalu chunky ya bagian uppernya makanya diberikan sejenis fuse TPR gitu ya. Cukup unik sih, tapi gue lebih prefer menggunakan panel tradisional atau ya bisa dibilang leather ya. Ya, itu dia menurut gue yang sedikit keganjel dari sepatu ini, yaitu bagian yang diffuse ya. Anyway, kita berlanjut ke bagian tong. Salah satu detail yang menarik lainnya menurut gue adalah di bagian tong sini. Selain menggunakan embroidery di bagian logonya, di sini juga ada piece atau cuttingan suede ya, yang ngebikin pola lace loop ya. Menarik banget. Cuttingannya juga keren menurut gua, bullet kayak gini ya. Tongnya sendiri juga menurut gua cukup well padded, nggak ketebelan banget kayak punya Takara. Ini menurut gua pas banget ya, apalagi ada lebihan material mesh-nya keluar kayak gini. Sama di bagian belakang juga ada lebihan mesh kayak gini. Ini gua suka banget detail kayak gini karena memang bisa ngasih comfort buat heel kamu. Jadi detail ini nggak ngebikin heel kamu atau tumit kamu lecet. Nah, sekalian nih kita bahas ke bagian liningnya. Ini menggunakan mesh ya, bagian dalamnya ini menggunakan mesh. Lumayan padded juga, busa-busanya atau foamnya itu lumayan empuk, tapi nggak setebel sepatu Takara dari Thunder Bear. Kenapa gue selalu nge-referring ke sepatu yang itu? Karena memang yang gue tahu ya, di brand lokal at least hanya 2 brand ini yang baru ngeluarin sepatu dengan siluet kayak New Balance ini. Jadi ya gue keep on referring
Takara 89 ya. Atau kalau kamu pengen nonton review atau perbandingan antara kedua sepatu ini, komen di bawah kalau kamu pengen nonton perbandingan antara kedua sepatu itu. Dan satu lagi hal yang gue appreciate adalah bagian heel counternya. Ini gue yakin mereka menggunakan heel counter piece tambahan ya. Nggak mungkin kalau misalkan menggunakan mesh doang, nggak bakal sekeras ini. Dan ini cukup rigid dan cukup aman gitu ya untuk bagian heelnya. So much appreciate kalau misalkan ada tambahan heel counter piece di bagian belakang sini. Berikutnya di bagian tang ini juga menggunakan mesh yang sama ya, kayak di upper. Terus di belakangnya juga udah ada tag Brodo, ada bendera Indonesianya, size 42 dengan cm 27,4 cm. Oke, engineered by Brodo Live Epic. Oke, kita lanjut ke bagian midsole dan outsole-nya. Oh ya, sebelum itu jangan lupa subscribe di channel gua karena gua bakal upload video setiap pekannya, entah itu bahas sneakers, styling, dan lain sebagainya. Nah, most of the comfortability dari sepatu ini berasal dari Vylan midsole ini. Vylan midsole ini menurut gue cukup unik, walaupun gue sedikit familiar dengan jenis midsole ini ya. Kayaknya ini juga dari China ya kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong tuh. Ini salah satu desain midsole yang cukup streamline, cukup tajam gitu ya. Nggak aneh-aneh. Proporsi antara desain streamline dari si uppernya sama si midsole-nya ini cukup bagus ya. Uppernya nggak terlalu chunky dan midsole-nya juga nggak terlalu chunky. Jadi ya buat desain ini menurut gue keren sih. Plus untuk squishiness-nya juga ini menurut gua cukup squishy ya kalau dipegang dari luar gini. Feel-nya cukup ada bouncy gitu. Sebelumnya gua lupa buat ngeliatin bagian insole-nya. Ini tapi sayangnya insole-nya nggak bisa dicopot ya. Di insole-nya ada print logo Brodo gitu ya, warna putih. Dan ini dilapis dengan mesh. Bahan bawahnya kalau nggak salah mungkin foam kali ya. Iya, feel-nya kayak foam gitu. Nice. Lumayan comfort juga bagian insole-nya. Berlanjut ke bagian outsole, nah gini nih yang menurut gue keren adalah midsole yang ditambah dengan rubber ya. Jadi di sini ada rubber piece kayak gini yang dari desainnya sih kelihatannya cukup ngegrip ya. Karena di sini nggak ada branding, mungkin ini salah satu apa ya bisa dibilang template gitu ya, template sole yang emang dijual gitu. Yang gue tahu ya jarang banget sepatu-sepatu menggunakan midsole dan outsole yang kayak gini. Ini salah satu hal yang unik juga gitu. Suggestion gue buat Brodo mungkin di sini bisa diberikan branding kali ya. Entah itu Brodo durable grip atau apa gitu ya. Jadi memang secara brandingnya biar kelihatan lebih afford gitu ya. Itu dia suggestion gue buat Brodo mungkin di next produksinya. Dan secara overall desainnya gue nggak ada masalah dengan desain outsole-nya dan juga desain midsole-nya. Oke guys, sekarang coba kita lihat on fit look dari sepatu ini. Balik lagi ke pembahasan tadi yaitu sizing atau size-nya sendiri. Di sini gue sengaja ngambil di size 42. Nah, ternyata 42 di sepatu Brodo ini ada di 27,4 cm. Again and again, gue lihat di sepatu lokal memang ada banyak perbedaan ya antara sizing 42, sizing sentimeternya gitu ya. Kalau kamu pengen ngebeli sepatu, terutama sepatu lokal gitu ya, please cek bagian sentimeternya. Nah, biasanya untuk size 42 atau Euro 42 di-convert ke dalam sentimeter itu 27 cm. Jadi kalau gua sendiri feel-nya juga cukup aman ya kalau misalkan di 27 cm. Nah, sedangkan ini ada 27,4. Jadi agak sedikit roomy di bagian depan, tapi secara overall fit-nya cukup oke gitu ya. Gue masih sangat toleran kalau misalkan lebihnya itu dikit doang. Overall fit dan comfort-nya menurut gue ini cukup comfort, cukup stabil gitu ya. Untuk berjalan lama juga masih nyocok banget karena sepatu Brodo ini ngasih feel antara bounciness-nya atau kenyamanannya atau keempukannya itu dengan stabilannya itu sama gitu ya. Jadi memang stabil gitu, balance. Nah, as a reference, lagi-lagi gue coba nge-reference ke sepatu Takara 89 dari Thunder Bear karena menggunakan midsole yang buat running gitu ya, jadi nge-force ke depan. Gue nggak rekomendasi sepatu itu buat berjalan lama. Tapi untuk sepatu ini nyocok banget buat kamu pakai jalan-jalan lama. Dan tentunya sepatu ini bukan sepatu running ya, again, karena ini bisa dibilang running inspired atau retro running inspired, tapi bukan actual running untuk zaman sekarang gitu. Menurut gue kayak gitu guys, takes on gue tentang comfort dari sepatu ini. All around cukup comfort, cukup stabil gitu ya, nggak ada masalah. Oke guys, itu dia sedikit review sepatu Ace Nova dari Brodo. Gimana menurut kamu sepatu ini, siluetnya sendiri, kemudian juga, oh ya, by the way harganya itu dijual dengan harga 499
di website resminya Brodo. Hampir lupa ngebahas harganya. Kalau kamu mau ngekop silahkan. Kayaknya yang warna grey itu udah sold ya. Jadi sisa warna black. Hope you like it. Sekali lagi komen di kolom komentar kalau kamu suka sepatu ini. Dan komen di kolom komentar juga nih kalau kamu pengen gua bahas sepatu apa lagi nih ke depannya. Thanks for watching guys. Sekali lagi thanks buat Brodo udah ngirimin gua sepatu ini. Hope you like it. Hope you enjoy it. And I will see you guys in the next video. Bye.